Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para sepuh-sepuh yang saya muliakan, Ibu Amin sekeluarga, mudah-mudahan sehat semuanya. Mohon doanya para jamaah untuk kesembuhan Ibu Amin, mudah-mudahan segera dipulihkan kembali kondisi beliau yang sedang dirawat di Rumah Sakit Unair, dan juga seluruh keluarga besar Darut Taqwa serta panjenengan semuanya jamaah Masjid Darut Taqwa, khusus Pak Abah Qasim sekeluarga, sukses semuanya usahanya, dan juga Bumia sekeluarga dan semua yang hadir. Insyaallah mudah-mudahan barokahnya subuh berjamaah kita senantiasa diberikan barokah umur kita, barokah rezeki kita, barokah usaha kita, barokah keluarga, dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawat wa salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Syekh mu'allif kitab Nashihul Ibad kali ini menyampaikan sebuah makalah yang ke-58. Bismillah, yang diriwayatkan hadis ini ya, hadis marfu. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, atti maftaradallahu 'alaika takun a'badan nasi wajtanib maharimallahi takun azhadan nasi warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ada 3 hal yang merupakan paling, kalau panjenengan bisa menunaikan 3 hal ini, maka panjenengan menjadi yang paling bagus, paling hebat. Atti maftaradallah, atti laksanakan, maftaradallahu apa yang difardukan Allah, alaika kepadamu. Jadi ini wasiatnya Rasulullah, ajaran Rasulullah spesial kepada Abdullah bin Mas'ud, dan dialamatkan juga untuk kita semuanya jamaah sekalian. Laksanakan apa yang diwajibkan Allah kepadamu, maka takun a'badan nas, kamu akan menjadi orang yang paling beribadah di antara manusia. Maka kamu termasuk manusia yang paling rajin ibadahnya. Jadi diindikasikan bahwa orang yang taat kepada kewajiban-kewajiban dilaksanakan, maka berarti orang itu ahli ibadah. Itu. Wajtanib maharimallah takun azhadan nas. Kalau dalam kitabnya asli itu bukan azhada tapi ar'a, tapi insyaallah maknanya sama. Ini wajtanib, dan jauhilah, maharimallahi, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka takun azhadan nas, kamu akan menjadi orang yang paling zuhud di antara manusia. Jadi zuhud itu bukan berarti tidak mau dunia, tidak cinta dunia, tapi tidak ambisi. Orang itu kalau meninggalkan larangan-larangan Allah walaupun menggiurkan, maka pasti ditinggalkan. Sehingga warok,
menjaga diri. Jangankan yang haram, yang syubhat kita hati-hati. Itu namanya al-wara. Sehingga di redaksi hadis di kitab aslinya itu bukan azhada tapi ar'a. Tapi disinyalir oleh Syekh yang mengarang kitab Nashul Ibad ini, ya, Syekh Nawawi ini ternyata dipakai kalimat azhadan nas. Mungkin ada jalur yang lain. Takun abadan nas, ya. Jadi orang yang rajin beribadah berarti orang yang menunaikan kewajiban-kewajibannya. Lalu orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala berarti orang itu adalah yang paling zuhud, yang paling wara. Itu wajtanib warudha bima qasamallah, dan ridholah, nerimalah, ya. Apa bahasa nerima ini, ya? Nerimaanlah bima qasamallah, terhadap apapun yang sudah diberikan Allah kepadamu. Apapun yang menjadi bagian dari Allah untukmu, ya, laka takun aghnan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi orang yang paling kaya itu hakikatnya bukan orang yang banyak hartanya, tinggi pangkat jabatannya, ya, luhur budi derajat dan kemuliaannya. Akan tetapi orang yang kaya adalah ketika mampu qanaah, ya, nerima ing pandum, menerima dengan ridho ikhlas terhadap apapun bagian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Aghna itu bisa diartikan cukup, ya, walaupun sedikit tapi cukup. Kalau jenengan diberi penghasilan 1 bulan 100 juta. Kalau kita tidak qanaah, 100 juta tidak cukup. Orang yang korupsi itu bukan berarti mereka miskin. Gajinya banyak. Sampai para hakim sekarang gajinya itu ditingkatkan berapa persen itu, ya? 100% berapa itu, ya? Sampai segitunya. Apakah bisa menjamin seseorang itu tidak jauh dari korupsi? Tergantung bagaimana orang itu bisa menerima bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, panjenengan Masya Allah, Pak Yanto itu kesana kemari hanya naik sepeda ontel, GL Pro, genjot langsung protol, ya, goes, jogging di belakang apa itu Shangri-La Hotel itu. Itu cuma gitu-gitu aja. Tapi karena terima yang pandum, ayem, adem, ya, itu. Lah kula jenengan, ya, pilih sing saulan gaji 3 juta sampai 100 juta tapi qanaah. Pilih budi Bapak Ibu. Nah, aku pilih 100 juta tapi qanaah. Ya. Jadi kalau cita-cita jangan yang remeh-temeh, ya. Aku nggak apa-apa soalnya gaji 3 juta, jangan. Kalau bisa 1 bulan panjenengan penghasilannya insya Allah di atas 50 juta. Minimal membayangkan, ya, cita-cita. Itu jemaah sekalian. Tapi qanaah artinya berapapun yang diberikan Allah jatah rezeki kita menerima dengan ikhlas dan lapang dada. Itulah orang yang kaya, orang yang cukup. Jadi yang terpenting itu cukup, ya. Mau makan cukup, mau beli rumah cukup, ya kan? Mau budal haji umroh cukup. Itu, ya. Yang penting tidak neko-neko. Itu jamaah sekalian. Maka digabung di makalah yang ke 59 ini, jamaah sekalian, Wan Sholeh Al-Marqadi annahu marra bi ba'di diyar. Beliau ini seorang ahli ma'rifat, melewati sebuah kampung, ya jamaah sekalian, ya. Di kampung itu dia mengatakan begini, ya diyar aina ahlakal awwalun. Wahai kampung, di mana wargamu yang dulu pernah tinggal di sini? Wa aina ummarukal mabun, dan di mana para pemimpin-pemimpinmu yang riwa-riwi ke sana kemari, ya, mau biaya orang kerja bakti dan sebagainya. Wa aina sukanukal aqdamun, dan di mana rumah-rumahmu yang dulu pernah berdiri megah di sini. Fahatafa bihi hatifun, tiba-tiba, ya, terdengarlah panggilan keras, ya,
In qata'at asaruhum wa baliyat tahta turabi ajsamuhum wa baqiyat a'maluhum qala'id. Ya. Tiba-tiba ada panggilan yang menjawab, jejak mereka telah sirna. Ya, jasad-jasad fisik-fisik mereka ya yang dulu gagah perkasa di dunia ya sekarang sudah menjadi santapan cacing tanah di kuburannya. Nah, segala amal perbuatan mereka itu saja yang bisa menemaninya. Ya, ada 3 yang pernah disampaikan ya Pak ya. Ada 3 yang mengikuti jenazah. 1 keluarga, 2 harta, lalu 3 amalnya. Dua-duanya balik pulang lagi. Ambulan pulang, pendoso pulang, keluarga, dulur-dulur, tonggo-tonggo pulang. Tinggal amal yang menemaninya. Yang kemudian adalah meskipun dunia telah hancur, ya maka mereka akan tetap mempertanggungjawabkan amal-amalnya di alam barzahnya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Maka marilah kita laksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita layak dipanggil sebagai hamba-hamba Allah yang memang melaksanakan tugas-tugas penghambaan kita beribadah kepadanya sebagai Abdullah. Yang kedua, kita jauhi larangan-larangan Allah agar kita termasuk orang yang dekat dengan Allah karena zuhud panjenengan, karena wirai panjenengan. Dan yang terpenting lagi juga adalah terima takdir-takdirnya Allah agar kita cukup dengan rizki yang halal barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun juga tidak ada yang nanti kita bawa kecuali amal-amal kita. Dengan harta benda kita insya Allah mudah-mudahan memudahkan panjenengan untuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pangkat jabatan panjenengan akan dimudahkan juga membawa amanah dari Allah untuk kemudian diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun panjenengan yang Masya Allah mungkin ya dalam keadaan apapun juga kemudian kita menerima padanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencukupkan kita. Satu pepatah itu mengatakan ya bukan bahagia lalu kita bersyukur, tapi bersyukur itulah yang membuat kita bahagia. Mudah-mudahan panjenengan semuanya senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala ya, yang memberikan sedekah subuh, yang mendukung syiar dakwah ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan limpahan rizki ya, ketenangan hati, barakah untuk kita semua dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan segala keagungan-Mu ya Allah, dengan segala pujian dan kemahasucian-Mu ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih Penyayang. Dengan rahmat-Mu ya Allah, ighfir lana dzunubana wali walidina. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, terutama yang sudah berada di alam barzah mendahului kami ya Rabb, yang selama hidup mendoakan kami, selama hidup memotivasi kami, selama hidup membimbing kami. Kami gak bisa membalas apapun selain doa ya Rabb, serta melaksanakan amanah-amanah beliau, melanjutkan perjuangan beliau ya Allah, lipat gandakan pahala beliau ya Allah. Wabil khusus ya Allah ruhi Pak Amin, Allahumma firlahu warhamu ya Allah, tempatkan beliau di surga panjenengan. Kami rindu sosok beliau ya Allah. Allah ya Rabb, mudah-mudahan jariah beliau selalu mengalir melalui pahala yang Kau berikan kepada beliau dan juga seluruh para leluhur kami yang membesarkan Darut Taqwa ini ya Allah. Berikan kami ya Allah dengan mendoakan beliau ya Allah. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami sekeluarga yang sakit, Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Terutama Ibu Amin ya Allah, sedang dirawat di rumah sakit ya Allah.
اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اشفها اشفها برحمتك يا أرحم الراحمين. Termasuk kami semua mungkin yang ada keluarga yang sedang sakit, Kau berikan kesembuhan panjenengan ya Allah. Melalui kajian subuh yang mustajabah ini ya Allah, kami mohon kehadirat-Mu ya Allah, hidup yang sekali, yang tidak lama ini ya Allah, sisa-sisa umur kami menjadi umur yang barokah. Semakin tekun beribadah ya Rabb, menjauhkan hal-hal yang Kau larang dan maksiat ya Allah. Terimalah taubat kami, terimalah ibadah kami, ijabahi doa-doa kami ya Allah, untuk mendoakan diri kami, keluarga kami, keturunan kami ya Allah, menjadi keturunan yang ahli ibadah, keturunan yang soleh-soleh, keturunan yang senantiasa nanti bisa meneruskan estafet perjuangan orang tuanya, menjadi kebanggaan kami di hadapan panjenengan ya Allah, membantu kami ketika kami sowan kehadirat panjenengan ya Allah, melalui doa-doa mereka, putra-putri yang soleh-solehah ya Rabb. Allah, jadikan seluruh jamaah Darut Taqwa ya Allah panjang umur, sehat, walafiat sekeluarga ya Rabb. Ya Allah, Abah Qasim sekeluarga, Amin sekeluarga. Ya Allah, keluarga besar Darut Taqwa ya Allah, Umia sekeluarga. Semuanya ya Allah yang tidak bisa kami sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat ya Allah, memberikan kami pahala berlipat selama dunia akhirat ya Rabb. Diakui sebagai umat Nabi Muhammad ya Rabb, dicintai Nabi Muhammad ya Rabb, dan layak masuk surga bersama Nabi Muhammad. Allahumma ahyina bihayatin thayyibah wa yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah wa amitna bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, mohon maaf, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.